Saya pernah ngalami di mana saya sakit, dokter bilang nggak ada harapan. Diagnosanya macam-macam, mulai dari tifus sampai terakhir dibilang leukemia. Jadi saya udah nggak sadar HB normal itu 16 pria, saya sudah di 4. Saya udah nggak sadar. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, masih di Daniel tetangga kamu sama Pastor Juan Mogi in the house. Well, sabar sebentar, gue pengen ingetin dulu kepada kalian, kepada semua tetangga gue. Kalau misalnya kalian mungkin lebih suka dengerin secara audio dan bukan nonton gitu ya. Kalian bisa banget dengerin versi audio podcastnya saja. Jadi search aja langsung Daniel tetangga kamu. Dan kita semua sudah ready di digital platform podcast kesayangan kalian. Misalnya kalau misalnya kalian sedang di jalan, pengen dengerin versi audionya aja, atau mungkin lagi santai di rumah, atau mungkin lagi mengerjakan tugas di rumah, lagi setrika-setrika, nyuci baju, nyuci piring. Oke, pokoknya jadikan ini sebagai ritual harian kalian, kebiasaan kalian, yang pastinya bisa bikin kalian feel good and feel God. Dan setiap kita dengerin hal tersebut, itu bisa mentransformasi kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih bergantung sama Tuhan. Anyway, kembali ke Kojuan. Balik lagi kita ngomongin soal netizen. Alright, ya. Saya ngeliat gitu ya, dan kita sendiri juga sempat di tim dari tetangga kamu sempat nge-research juga. Ternyata netizen ini juga nggak semuanya mendukung dan fully support seorang Juan Mogi gitu. Jadi ada yang julid juga, ada yang kayak mengkritik juga gitu. So I'm just wondering, how do you handle haters? Karena saya sendiri juga banyak ternyata akhir-akhir ini. Oh gitu, baru tahu. Iya, Oke. saya juga. Menurut saya kan goal kita jadi serupa Yesus kan. Itulah kenapa kita ikut Tuhan kan. Right. Secara karakter maksudnya. Yesus yang luar biasa juga nggak selalu disenangin orang. Ada yang pengen dia ditangkep, Ya. ada yang pengen dia mati Ya. gitu kan. Ya. Tapi jangan sampai, tapi Yesus masalahnya nggak buat sesuatu yang nggak baik. Ya. Nah saya juga pendeta, Ya. saya tahu saya punya kelemahan. Nah haters itu seringkali bisa melihat kelemahan kita, tapi juga walaupun kita berbuat benar, berbuat baik selalu ada haters. Ya. Gimana cara saya menyikapi? Yang pertama bersyukur. Karena haters itu menjaga hati kita. Wow. Supaya kita gak sombong. Wow. Seringkali itu mengingatkan kita. Jadi yang pertama saya bersyukur. Yang kedua saya mendoakan, memberkati mereka. Terus kalau ditanya kesel gak? Kesel lah gitu kan. Misalnya lewat komen-komen, lewat hal-hal apa. Dan yang ketiga menurut saya itu jadi masukan untuk saya mengevaluasi hidup saya. Wow. Mana yang harus diperbaiki. Seringkali apa yang mereka ngomongin benar kok, harus kita perbaikin. Wow. Saya pernah ada satu momen di mana saya lagi down banget, dan abis itu baca komentar, dan itu juga dari haters juga. Karena biasanya tuh kalau misalnya dapat komentar dari haters, saya yang kayak whatever, you know, haters gonna hate gitu. Jadi ya udahlah. Tapi at that moment mungkin karena lagi lemah gitu ya, itu benar-benar kena banget di hati saya gitu. Sampai akhirnya saya ngerasa, no, you know what Neil, it's time to worship. Udah, jadi saya nutup pintu kamar saya doa, nyalain lagu puji-pujian gitu, worship song, and I started worshiping. Dan di situ Tuhan kayak kasih satu ayat di Petrus kalau gak salah, dia bilang kayak our job, satu-satunya tugas kita sebagai pengikut Yesus gitu, is to bless, memberkati. Jadi di situ kayak diingetin sama Tuhan, Neil, berkatin deh semua haters kamu gitu. Itu Kojuan, kayak gue ngomongnya kayak Tuhan, orang yang lagi komentar ini, saya pengen berkatin hidup dia, saya pengen berkatin pasangan dia, keluarga dia, pokoknya berikan berkat. Itu kayak, dan itu saya nangis karena kayak anak kecil. Dia tahu dia kayak lagi dipukul gitu ya sama temennya. Tapi dia disuruh minta maaf sama temennya gitu. Jadi dia gue gak mau. Maaf gak lo?
Iya deh gue maafin gitu kan. You know what I mean, like itu bener-bener kayak, tapi asli sih, it release a lot of tekanan yang selama ini kayak, gak tahu ya, mungkin bagi tetangga kita mungkin ada yang pernah ngerasain juga gitu. Kalau misalnya too much hate all around us, gue ngerasa kayak ada kayak gak tau, you know, that aura negatif sampai istri gue pun juga bisa ngerasain gitu. Kalau misalnya ini kayak mood tuh lagi berantakan deh. It's that gitu. Tapi once I prayed blessing, release blessing kepada semua haters, mukanya gue bayangin juga. Ada beberapa yang di YouTube yang ngomongnya gini segala. Gue bayangin mukanya dan gue doain dia, istrinya, anak-anaknya. Tapi sambil nangis gitu ya. Itu benar-benar kayak release banget sih. It's ya lu harus experience sendiri sih. You know, kita ngomong kayak gini itu kayak nggak akan bisa kalian pahamin kecuali kalau misalnya kalian bisa you know, experience it yourself gitu. Yeah. But kenapa menurut Ko Juan kita, you know, when you said bless them, kenapa sih Tuhan pengen kita to bless them gitu, to bless tampar sebelah pipi kiri kasih pipi kanan, you know, and stuff like that. Why do pengajarannya seperti itu gitu? Banyak sebab ya. Karena kan orang kalau lihat goal kita kan supaya orang lihat Yesus dalam hidup kita kan. Right. Kan firman Tuhan bilang, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat Yesus itu gak gampang. Saat kita lagi susah banget, orang mau lihat kita gimana. Saat kita lagi seneng banget gimana. Saat kita lagi dilukai, di hate, respons kita gimana. Saya pernah gagal. Karena saya bilang juga, saya orang yang gak pengen ada di media sosial, di mana-mana. Itu kan usulan dari tim semuanya. Kok bikin Instagram, kok bikin TikTok, kok bikin YouTube, lu yang nyuruh gue yang kena ya kan. Jadi tapi kadang saya blok, saya misalnya saya orangnya tuh hubungan. Jadi saya kalau sayang orang tuh saya sayang banget. Jadi kalau orang gitu, kenapa ya, kan saya sayang banget sama kamu gitu loh. Jadi bener-bener saya kalau care tuh saya sayang sama orang. Jadi kenapa saya gak kasih admin yang handle, karena itu my personal, it's kayak saya tuh, karena waktu pertama diajari itu adalah untuk membangun hubungan. Dan saya dari orang introvert menjadi orang yang seperti ini, dan itu membuat saya jadi bisa punya banyak teman, saya senang. Nah kembali lagi, kenapa Tuhan mau kita memberkati mereka, supaya karena mereka bisa seperti itu, menurut saya ada hatinya yang gak beres. Kan apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau hatinya baik, keluarnya pasti baik. Kalaupun mereka benar ada yang salah di kita, kenapa mereka gak ketemu empat mata? Mereka bisa DM, kan pesannya langsung masuk. Kenapa mesti disebar sampai semua orang baca? Dan berarti kan ada sesuatu yang gak beres. Sebetulnya kalau mereka dekat sama Tuhan, hal itu gak akan terjadi. Jadi kenapa kita perlu memberkati mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar, bertobat. Kalau kita blok mereka seperti saya lakukan dulu, tapi kan teman saya bilang gini, ajarinnya kan ada yang emoji yang begini tuh. Kok gue ngatain lu dikasih emoji gitu kan, ya gila juga nih, sakti juga kan. Tapi waktu nge-mencet itu gue pengennya pakai kasih kata api atau biar dibakar, dihanguskan. Tapi kan harus begini kan. Kok udah digituin dia gak ngeblok gue, gak iniin gue. Nah dengan doa, dan kita memberkati mereka, mereka lihat, oh yang ini beda. Dalam keadaan ini rupa Yesusnya tetap ada. Kan dengan mereka judge hate kita, kan berkat kita gak berkurang. Berkat siapa yang berkurang? Yang dijawab gak enak. Kita bukan Tuhan, gak boleh loh, gak boleh. Gue diem-diem aja. Jadi ya itu kita malah harus punya belas kasihan supaya mereka juga diberkati sama Tuhan. Wow. Kalau tadi kan Ko Juan sempat ngomong gitu ya, wah ini gue gak pengen banget jadi pendeta karena gereja itu seperti ini dan ketiduran dan lain-lain gitu. Nah sampai akhirnya sekarang ini Ko Juan punya gereja sendiri. It's gimana tuh menemukan sebuah gereja yang sehat? Karena a lot of people, saya sendiri juga kadang-kadang bisa slip juga, becoming self-righteous, semakin sering dia ke gereja gitu. Dia akhirnya
gue adalah orang yang paling suci, gue adalah orang yang paling kudus, dan kesian nih orang-orang yang gak ke gereja, dia gak ngerasain. Jadi self-righteous, dan jujur gara-gara orang tersebut gue juga jadi malas ke gereja dulu gitu. And now I feel like sometimes I can become one, dan obviously Tuhan kadang-kadang suka ngejewer kayak, dan akhirnya ya, oh ya saya tobat Tuhan, maafkan. Jadi like how do you keep your church healthy dan make sure jangan banyak orang-orang Kristen yang self-righteous itu? Wow. Tadi aku revisi sedikit boleh gak ya? Oh yang mana? Yang maksudnya setelah punya gereja sendiri. Jadi maksudnya ini gerejanya Tuhan, aku cuma ngegembalain. Oh iya. Gak apa-apa ya Daniel ya? Boleh. Itu revisi, ini saya yang asumsi ya, sorry. Ya. Bagaimana membuat gereja itu sehat? Yang pertama adalah kembali kepada firman Tuhan. Oke. Apapun yang kita mau lakukan, kita lihat ini sesuai gak dengan firman Tuhan. Itu menjaga gereja itu tetap sehat. Karena gereja bisa cenderung, oh gerejanya si itu gini ya, kita buat ini juga. Belum tentu kita dipanggil untuk itu. Dan bisa-bisa jadi idenya manusia, bukan idenya Tuhan. Itu yang pertama. Makanya kita terus belajar. Makanya yang saya tadi ditanyain orang, tahun ini fokusnya apa? Lu lagi ngapain? Pemuritan. Kenapa? Karena memang Alkitab, Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa murid. Right. Sampai sekarang itu yang kita lakukan. Jadi itu yang pertama untuk jadi gereja sehat. Yang kedua adalah kita terus belajar. Kita bisa belajar dari kegagalan orang atau kegagalan mungkin gereja. Right. Kenapa mereka bisa gagal. Dan kita jangan mengulangi kegagalan yang sama. Lalu belajar dari yang berhasil. Kenapa mereka bisa berhasil. Yang ketiga adalah kita harus punya orang-orang yang berani ngomong apa aja dalam hidup kita. Jadi saya punya orang-orang yang saya pesan. Tolong bantu lihat gereja kita. Saya juga ngomong ke mereka, kasih masukan, dan jangan sungkan ngomong apa aja. Saya kalau ketemu, kan terus kita perbaiki sistem manajemen. Dulu saya masih ketemu pemimpin-pemimpin, sekarang udah ada, misal kalau di sel kita namanya family cell, udah ada family cell leader, family cell supervisor, family cell head, family cell pastor. Tapi masalah-masalah yang sulit nanti nyampe ke kita bantu. Okay. Tapi ke orang-orang yang masih di circle kita, saya selalu nanya. Bahkan kita baru pulang retreat staff, saya tanya ada masukan gak untuk Gilgal? Ada masukan gak untuk saya? Itu membuat kita terus on track. On track. Nah itu mungkin 3 hal simple. Bagaimana membuat gereja tetap sehat. Dan bagaimana supaya menjaga kita gak merasa benar sendiri. Cuma simple sih. Kita selalu minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita evaluasi. Sering diingatkan lewat khotbah-khotbah juga. Karena kan tadi kuat dalam 5 hal. Rohani, jasmani, hubungan, family, keuangan, karakter. Nah itu salah satu poin yang terus kita bahas sih. Si karakter itu sih sebenarnya ya. Kadang-kadang karakter itu juga it's tricky to keep that. Have you ever gone through like the lowest point of your life? Banyak. Banyak lowest point in your life? Iya. Oke. Saya pernah ngalami di mana saya sakit itu udah dokter bilang gak ada harapan. Udah dokter-dokter yang terbaik. Diagnosanya macam-macam mulai dari tifus sampai terakhir dibilang leukemia. Jadi saya udah gak sadar HB normal itu 16 pria, saya sudah di 4. Saya udah gak sadar. Jadi papa mama saya yang temenin itu udah darah, saya bleeding terus udah keluar. Jadi kapan ini Mas? Itu waktu saya masih SD. Oke. Wow. Jadi saya ngalamin gak bisa sekolah selama 3 bulan. Terus habis itu kan di rumah sakit lama harus belajar jalan lagi gitu. Itu momen pernah kurus tapi balik lagi udah. Jadi ketinggalan pelajaran segala gitu. Nah itu momen yang pertama. Terus juga momen dalam pembentukan ekonomi. Saya bilang gini, kalau memang Tuhan hidup, kenapa kok kita seperti begini? Saya baru ngerti sekarang bahwa kan Alkitab bilang menangislah dengan orang yang menangis. Lalu bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Saya itu menumbuhkan empati dalam hidup saya. Dan Tuhan juga banyak kirim-kirim orang yang melewati proses ekonomi. Jadi kita tuh bisa gini, jangan lu kena kutuk. Jangan lu males kali lu, ada apa. Tapi kita bisa tahu bahwa enggak ada orang hidupnya mau susah. Justru ada empati yang, oh saya harus tolong dia. Apapun alasannya untuk dia jadi susah. Bisa nangis sama-sama mereka, menjadikan kita generous. Itu lost point, karena Tuhan bentuk kita sangat panjang. Wow. Jadi dari kecil kita ngalamin tuh, ya misalnya mereka main bulu tangkis kan tetanggaan kan. Saya bilang kan kita pengen, tapi gak bisa
Orang mau makan besok aja nggak tahu makan apa kan. Gila sih. Boleh pinjem raket nggak? Boleh, baik-baik banget teman-teman saya. Wow. Tapi setelah dipinjemin, setelah mereka selesai semua udah capek. Nah, gue main sama tembok apa. Itu kan bagi kita anak-anak ya, zamannya orang bisa main game and watch pertama kali. Kita nggak ada, cuma bisa ngeliatin. Apalagi ya, waktu dokter vonis saya nggak bisa punya anak. Saya bilang, dok bisa nggak dok tolongin, makanya saya ke dokter. Kan saya nggak punya benih kan. Dia bilang nggak ada pelurunya gimana bisa nembak katanya. Jadi dia bilang itu cuma anugerah Tuhan doang kan bisa punya anak. Itu kita berdua di mobil ya, istri saya udah nangis di sebelah ya. Saya bilang udah Lus jangan sedih, kita mesti belajar jangan terima apa yang baik aja dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, udah kita enjoy aja berdua kan banyak anak-anak rohani. Gue salah ngomong kali, dia nangis tambah keras, gue juga ikut nangis berdua. Nangis gitu ya. 7 tahun udah segala macam makan telur kelinci lah. Katanya kalau makan telur penyu, telur kelinci. Daging kelinci, telur penyu lah. Wah udah segala macam lah. Ramuan-ramuan sinsel lah udah kayak minum ergot gitu. Coklat bau banget minumin. Itu lowest point dalam hidup kita. Waktu diproses, di pelayanan. Seringkali itu yang saya nggak tahu kenapa di Indonesia pakai istilah nusuk dari belakang ya. Kenapa nggak nusuk dari depan ya? Kan sama-sama nusuk. Jadi nusuk dari belakang. Orang kita tolong jahatin kita. Orang yang jealous, yang sirik, yang fitnah. Yang mau ngejatuhin kita gitu. Wah itu masa-masa yang gak gampang sih. Ya kalau kita mau maksudnya punya intensi yang lain ya ngapain jadi pendeta kan. Yeah. Tetap aja dengan mimpi saya yang dulu. Justru kita serahkan hidup semuanya untuk Tuhan. Coach Juan, there's so many things I wanna ask you right now. Banyak banget kalau lowest point mah. Lowest point banyak banget. Bahkan melewati cemoohan orang, cibiran orang. Cek tuh ada apa tuh sampai gak punya anak tuh kalimat tuh. Disamperin orang, Bapak coba cek hidup Bapak deh. Bapak ada kutuk tuh apa sampai gak punya anak. Karena firman Tuhan bilang kalau orang ada kutuk tuh kandungannya ditutup. Wah udah segala macam yang kayaknya bikin kita udah down tambah down ya. Masa seorang pendeta katanya lewat cara itu.